Salam, perkenalkan saya Maria Fatima Vioyanti, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang. Akan menjelaskan sedikit tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, pengertian. Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Keamanan tempat kerja. Pada tahun 1913, Dewan Nasional untuk Keselamatan Industri yang sekarang dikenal dengan Dewan Keselamatan Nasional dibentuk. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 membentuk Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang dikenal dengan NIOS, dan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikenal dengan OSHA. OSHA bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan peraturan keselamatan dan kesehatan tempat kerja. NIOS bagian dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, menyediakan penelitian, informasi, pendidikan, dan pelatihan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. NSC atau National Safety Council bermitra dengan OSHA untuk memberikan pelatihan dalam berbagai inisiatif keselamatan. NSC menyatakan bahwa keselamatan di tempat kerja adalah tanggung jawab pemberi kerja dan karyawan. Ancaman terhadap keamanan. Ancaman terhadap keamanan di fasilitas perawatan kesehatan dilaporkan sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di Amerika Serikat. Ancaman kesehatan dan keselamatan di tempat kerja perawat termasuk penyakit menular, kekerasan fisik, cedera ergonomis terkait dengan pergerakan dan reposisi pasien, paparan bahan kimia berbahaya dan radiasi, dan cedera benda tajam, menurut ANA tahun 2007. Petugas kesehatan menghadapi berbagai macam bahaya di tempat kerja, termasuk cedera tertusuk jarum, cedera punggung, alergi lateks, kekerasan, dan stres. Mengurangi risiko. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC atau Badan Federal untuk Melindungi Kesehatan dan Keselamatan Warga Negara baik di dalam maupun di luar negeri. COC bermitra dengan lembaga lain di seluruh negeri untuk menyelidiki masalah kesehatan, melakukan penelitian, penerapan strategi pencegahan, dan mempromosikan lingkungan yang aman dan sehat. NIOS adalah bagian dari CDC dan merupakan badan federal yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan membuat rekomendasi untuk pencegahan penyakit dan cedera terkait pekerjaan. Bahaya pekerjaan bagi tenaga kesehatan terus menjadi masalah kesehatan dan ekonomi yang sangat besar. Menurut statistika dari NIOS, lebih dari 6,1 juta penyakit dan cedera terjadi di tempat kerja setiap tahun, dengan lebih dari 2,9 juta kali kerja yang hilang dikaitkan dengan penyakit dan cedera pekerjaan. ANA, sejarah ANA mewujudkan advokasi untuk perawat. Situs ANA terus menyediakan informasi terkini terkait advokasi dan keselamatan di tempat kerja untuk semua perawat. Joint Commission atau Komisi Gabungan atau organisasi nirlaba independen didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu. Ini diatur oleh dewan yang mencakup dokter, perawat, dan konsumen. GC mengevaluasi kualitas untuk lebih dari 15.000 organisasi perawatan kesehatan.
Institute of Medicine (IOM) adalah organisasi swasta non-pemerintah yang melakukan studi atas permintaan banyak lembaga pemerintahan. Misi IOM adalah untuk memberi kesehatan orang-orang di mana saja. Program tujuan utama dari program keselamatan tempat kerja adalah untuk melindungi anggota staf dari bahaya dan organisasi dari tanggung jawab yang terkait dengan bahaya tersebut. Langkah awal dalam mengembangkan program keselamatan tempat kerja adalah mengerti potensi bahaya dan mengambil langkah untuk mengendalikannya. Mengembangkan rencana keselamatan meliputi 1. Mencari praktek berbasis bukti dan rekomendasi yang terkait dengan masalah tersebut. Yang kedua, berkonsultasi dengan peraturan federal, negara bagian, dan lokal. Yang ketiga, membedakan risiko yang nyata dari yang dibayangkan. Yang keempat, mencari dukungan administratif dan penegakan rencana. Yang kelima, menghitung biaya program. Masalah-masalah di tempat kerja yang pertama seperti kekerasan, contohnya kekerasan meliputi ancaman ekspresi, niat untuk menyebabkan bahaya termasuk ancaman verbal, bahasa tubuh yang mengancam, dan ancaman tertulis. Yang berikut serangan fisik, menampar, memukul, memperkosa, membunuh dan menggunakan senjata, perampokan, dan lain-lain. Yang kedua, pelecehan seksual. Ana mengutip 4 taktik untuk melawan pelecehan seksual, yaitu hadapi, laporkan, dokumen, dan dukungan. Yang berikut alergi lateks. Yang 4, cedera jarum, cedera ergonomis, cedera punggung, cedera stres berulang, penyalahgunaan zat, ancaman mikroba, terorisme, dan bencana lainnya. Dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan, keselamatan tempat kerja adalah bidang yang semakin mengkhawatirkan. Anggota staf memiliki hak untuk diberitahu tentang potensi risiko apapun di tempat kerja. Pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk melindungi karyawan dan membuat program dan kebijakan untuk menginformasikan karyawan tentang meminimalkan risiko sejauh mungkin. Sekian dan terima kasih.